Pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo, Jumat tanggal 25 Desember 2020. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat Majelis GKJ Bambu Tegalrejo, Yogyakarta, mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegalrejo menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Pertama, pengumuman ibadah. Memperhatikan semakin meluasnya sebaran virus COVID-19 di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, begitu pula merujuk surat pengembalaan baik dari PGI, Sinode GKJ, juga Klasis Yogyakarta Selatan, Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo mengambil sikap dan memutuskan ibadah akhir tahun dan ibadah awal tahun 2021 dilayankan secara online melalui YouTube GKJ Bambu Tegalrejo. Ibadah minggu dilayankan dalam bentuk ibadah keluarga hingga situasi aman. Menunda pelayanan sakramen hingga situasi aman. 2. Himbauan. Mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak Ibu Saudara Saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta istirahat yang cukup. Makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. 3. Keluarga besar GKJ Bambu Tegalrejo mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo. Selanjutnya ibadah saat ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, bersama-sama bernyanyi memuliakan Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat 109, 1 dan 2. Selamat beribadah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, juga anak-anak yang diberkati Tuhan, marilah ibadah khusus dalam perayaan Natal di rumah masing-masing ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang telah hadir nyata bersama kami di dunia ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh merayakan Natal di keluarga masing-masing. Mari kita menyiapkan kidung Jemaat 100. Kita akan kidungkan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Kita merayakan Natal, muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Natal kembali diingatkan begitu besar kasih Allah untuk kita. Dan Natal adalah kasih Allah bagi semesta. Maka dengan kasih-Nya itulah kita diperintahkan untuk terus melanjutkannya. Mari kita terima bersama di bacaan Yohanes pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-34 sampai dengan 35 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian sabda kasih Tuhan. Kita mengambil saat teduh karena seringkali kita belum mampu menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa dan bersama kita berdoa. Di tengah sukacita Natal yang kami rayakan bersama dengan keluarga, kami juga terus diingatkan panggilan kasih dalam kehidupan kami. Kami bersama memohon ampun kepada Tuhan beserta dengan seluruh anggota keluarga. Kalau sepanjang setahun ini bersama dengan keluarga, kami masih banyak melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari kasih Allah, dan seringkali kami jatuh bangun. Maka kiranya dalam suasana kebersamaan Natal ini, mengingat akan kebesaran kasih-Mu, menyemangati kami bersama dengan seluruh anggota keluarga untuk tetap mempertahankan kasih itu dan kami wujud nyatakan dalam keseharian kami sebagai murid-murid-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala pelanggaran dan dosa kami, sebab Sang Kristus Tuhan, Sang Natal sejati telah hadir bersama dengan keluarga kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita pujikan dari Kidung Jemaat 101, Alam Raya Berkumandang. Saudara-saudara yang terkasih, rahmat Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Natal adalah wujud rahmat Allah yang bersama dengan manusia, dan itu dinyatakan di Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 dan 14 yang demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian rahmat Tuhan bagi kita sekalian yang kita rayakan dalam Natal ini, dan sebagai wujud syukur kita akan bersama menyambut dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 99, pujian bagi Sang Raja Mulia. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama kita memohon pertolongan pada Tuhan di dalam doa untuk kita mendengarkan sabda Tuhan. Bersama kita berdoa. Tuhan, dalam ibadah Natal ini yang kami rayakan bersama dengan keluarga masing-masing, kami hendak bersama mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu, biarlah kami seluruh anggota keluarga menyiapkan hati, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami menyambut sabda-Mu ini dengan penuh sukacita, karena kabar Natal adalah kabar sukacita bagi dunia. Kami berserah pada tuntunan Roh Kudus agar dimampukan memahami dan kami lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih, kami sambut dengan penuh syukur dan sukacita, karena semua ada di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan dalam ibadah Natal saat ini sesuai dengan tema PGI dan KWI dalam semangat kebersamaan. Kita bersama mendasarinya dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai dengan 25. Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai dengan 25
yang demikian. Kesaksian Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan 25, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus di hari Natal ini disebut berbahagia. Kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya yakin baik, sehat, dan saya bersyukur kita boleh merayakan Natal di keluarga masing-masing, meskipun suasananya sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Bagaimana Bapak Ibu saudara terkasih merayakan Natal di rumah masing-masing? Wah, saya yakin ada suasana yang berbeda ya. Mungkin ada yang komplit, mungkin ada yang tidak komplit karena situasi seperti ini. Tapi paling tidak ada sesuatu yang baru yang boleh kita rasakan dalam suasana Natal pada tahun ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan sebelum mendengarkan khotbah untuk mengucapkan selamat Natal kepada seluruh anggota keluarga. Kalaupun tidak bisa secara langsung berjumpa dengan fisik, boleh untuk video call, atau karena mungkin jarak jauh bisa menyampaikan lewat jejaring sosial media, dipersilahkan. Saya beri waktu dulu supaya hangat suasana kebersamaan kita. Kalau Pak Agus ya nanti di rumah. Ya, suasananya saya yakin sudah mulai mencair, ada sukacita di tengah situasi yang memang tidak mudah ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali diingatkan, Natal kalau kita renung-renungkan bersama, sebetulnya adalah kita diingatkan makna yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan bacaan di Matius, di Lukas, di Markus, itu bercerita Natal itu sesuatu yang tentunya dapat merasakan sukacita, tidak tergantung pada suasana dan tempat. Itu menjadi catatan penting.
Mari kita perhatikan bahwa Natal kita diingatkan dalam situasi pandemi ini untuk kembali ke makna yang sesungguhnya. Bahwa Natal waktu itu ketika Yesus lahir itu dalam suasana yang tidak menyenangkan loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dapat kita bayangkan kalau putra Natal itu, Sang Yesus Tuhan itu, lahirnya itu kemudian ada di sebuah palungan dan yang datang itu para gembala. Bayangkan suasana itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Loh itu kan bagi pandangan umum gak menyenangkan. Harusnya kalau itu seorang raja yang betul-betul lahir kan di tempat yang megah mewah, dirayakan sedemikian rupa. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian ada pesta yang sangat meriah. Tetapi kita perhatikan dalam bacaan kita, Yesus lahir di palungan, yang datang para gembala, tempatnya juga tidak bersih, kotor Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, seperti khotbah saya di tanggal 24 saya sudah menampilkan tentang palungan. Palungan di waktu itu ya seperti itu loh Bapak Ibu. Ya bekas bekatul, bekas jerami, bekas makanan ternak. Dan Yesus lahir di tempat seperti itu. Coba kita renungkan bersama. Maka di tengah situasi yang seperti itu, bagaimana kemudian bisa tetap bersukacita dan menikmati kedamaian kalau itu tidak ada Sang Immanuel? Saya yakin tidak akan pernah bisa menyentuh pada dimensi itu. Maka tema PGI KWI tepat ketika menyoal mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, dalam Immanuel itulah keberadaan yang tadi digambarkan kotor, yang tidak layak, yang harusnya di sana kemudian adanya sungut-sungut, tetapi berubah menjadi tempat yang penuh sukacita dan kedamaian. Artinya tidak lagi tergantung pada tempat, pada suasana yang kemudian membuat orang tidak bisa menikmati sukacita, tapi justru kehadiran Sang Immanuel bisa bersukacita menikmati kedamaian. Lihat Bapak Ibu gambar kita tema Natal. Nah, nanti ditayangkan. Bapak Ibu bisa melihat kontras toh, kita di era sekarang pakai masker, pakai handphone, pakai sesuatu yang mewah, sementara di gambarnya Tuhan Yesus lahir di palungan. Lu kontras sekali loh. Lalu kemudian pemaknaannya seperti apa? Menurut saya sederhana. Kita kembali pada roh Natal yang sesungguhnya, bahwa bukan persoalan tempat, bukan persoalan perayaan, bahkan situasi seperti apapun harusnya tak mengurangi sukacita kita karena adanya Sang Immanuel yang lahir itu di hati kita. Apalagi Bapak Ibu, ini perayaan Natal kan di rumah masing-masing toh. Kalau Natal itu biasanya, kalau perayaan Natal yang gegap gempita luar biasa itu acaranya 2 jam mungkin, dandannya bisa 3 jam ke salon, itu antri. Natal saat ini saya yakin tidak ada yang ke salon kelihatannya, dandan sendiri di rumah. Mungkin yang dandani juga keluarga sendiri, tidak butuh waktu yang panjang. Malah mungkin ada yang ibadah Natal ini ada yang nggak dandan kok. Tuh ada yang pakai kaos, mungkin ada yang santai-santai, mungkin sangat mungkin. Kita tidak sewa kajang, tidak sewa tenda begitu. Ternyata juga tidak. Kita juga tidak membutuhkan lahan parkir yang luas. Kita juga tidak sewa catering, cukup masakan di rumah, kesederhanaan. Namun apakah kemudian situasi seperti itu tidak membuat kita bersukacita? Nah, ini menjadi renungan yang sangat dalam bagi kita sekalian. Ternyata roh Natal itu di situ, bukan persoalan tempat, bukan persoalan suasana yang gegap gempita lalu kita ikut bersukacita. Ternyata tidak. Bacaan kita mengingatkan bahwa Yesus yang lahir di palungan itu membawa perubahan. Tempat yang tidak layak, yang sulit untuk kita memahami bagaimana mungkin para gembala yang bau itu juga tentunya tidak sewangi sekarang toh, tetapi bisa merayakan sukacita
dan kedamaian itu. Maka menurut saya itu gambaran Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ini kita itu kotor dan juga tidak patut, tetapi Tuhan mau datang dan mengubahnya menjadi sukacita dan kedamaian. Maka renungan keduanya adalah bersama dengan keluarga, apakah sebetulnya kita itu patut untuk dicintai Tuhan, sehingga Tuhan itu sampai datang dan menyelamatkan kehidupan kita. Lalu kalau sedemikian cintanya Tuhan lahir di palungan hati kita yang kotor itu, maka ketika dicintai Tuhan sedemikian rupa, rasa terima kasih kita dan syukur kita kepada Tuhan apa? Maka seperti pujian yang menurut saya dapat kita hayati Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah seringkali mendengarnya. Ini pujian yang dipopulerkan Nikita kalau tidak salah. Pujiannya kurang lebih seperti ini. Kalau ada yang bisa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyi bersama-sama. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah Natal itu berbicara soal lahirnya Yesus di hati kita, yang tadi digambarkan seperti palungan, layakkanlah. Berarti sebetulnya kita tidak layak, tetapi kemudian dibuat layak oleh Tuhan. Suatu tempat yang kotor, yang tidak patut itu kemudian Tuhan kerso, Tuhan mau bersama dengan manusia. Maka ada sukacita yang sangat luar biasa, dan Sang Immanuel itulah yang mengubah keadaan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka Natal itu suatu yang luar biasa, yang dari tidak layak, tidak patut, yang tidak dihargai itu berubah menjadi sesuatu yang sangat dicintai dan sangat dihargai. Nah, kalau begitu aplikasinya dalam keseharian, seringkali kita mudah menerima orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berjabatan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang pokoknya wah lah. Apalagi selegram, apalagi yang di sosial media itu luar biasa, kita mudah untuk follow, mengikuti, kemudian kita mudah untuk menghormati. Tetapi kalau mereka yang hina, mereka yang tidak layak, mereka yang kemudian tidak punya apa-apa dan strata sosialnya kadangkala tidak dianggap. Benarkah Natal mengapresiasi itu dan kemudian merangkulnya dan menyambutnya? Karena sebetulnya berita Natal bukan gegap gempitanya menghormati sesuatu yang kemudian digambarkan kepada orang-orang yang terhormat saja, ternyata tidak. Justru gambarannya adalah mau kepada mereka yang hina ini. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa, meruntuhkan kita sebagai manusia untuk tidak sombong, tidak kemudian jumawa. Justru berita Natal kita dapat bersama dengan yang hina ini, karena sebetulnya kita juga hina. Maka Natal juga soal untuk memulihkan kehidupan, bagaimana kita menerima semuanya. Terlebih dalam situasi saat ini bangsa Indonesia lagi gencar politik identitas, soal suku, ras, golongan, dan kadangkala kita terpecah-pecah ini. Dan kadangkala menghormati ya sesama agamanya, sesama suku, ras, pilihan politiknya. Kalau berbeda kita bencinya luar biasa. Nah, kesempatan Natal menurut saya kesempatan untuk merangkul semuanya. Karena itulah berita Natal, bahwa
Yang hina sekalipun Tuhan datang dan mau untuk membuatnya menjadi berharga dan berarti. Ini kan berarti kekuatan cinta kasih Sang Immanuel itu yang mengubah kehidupan kita. Maka menurut saya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perayaan Natal yang kita selenggarakan di rumah masing-masing ini sebuah hal yang sangat mengubah kehidupan kita. Bagaimana kembali ke palungan hati kita masing-masing bersama keluarga untuk dibersihkan, untuk kemudian menjadi tempat yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita tahu posisi kita seperti itu, maka tidak lain sebetulnya. Pertama, mari kita bersyukur Natal kita masih bisa merayakan di rumah masing-masing. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Apakah tempatnya jauh lebih baik dengan palungan yang waktu itu Yesus lahir? Saya yakin jauh lebih baik. Coba lihat rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin jauh lebih baik. Saya yakin sesuatunya jauh lebih komplit daripada waktu itu. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur merayakan Natal bersama dengan keluarga masing-masing. Maka kalau kita ada syukur dalam merayakan Natal itu, justru sukacita Natal itu dapat kita rasakan bersama. Sehingga hidup kita kemudian yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur itu digambarkan dalam pujian tadi seperti emas, kemenyan, dan mur. Artinya bahwa kehidupan kita yang mengalami Natal itu akan juga mampu mengekspresikan sukacita Natal itu seindah dan sehebat emas, kemenyan, dan mur. Artinya juga kehidupan kita menjadi persembahan yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan dan sesama kita. Maka dalam Natal ini bagaimana kita mengekspresikan dalam situasi Natal di keluarga masing-masing. Menurut saya ekspresi Natal keluarga masing-masing adalah ekspresi seperti emas, kemenyan, dan mur dengan segala yang ada dalam keluarga masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan kembali itulah makna Natal yang sesungguhnya. Sehingga ekspresi-ekspresi Natal itu dalam kesehariannya akan terus bertahan layaknya persembahan tadi, emas, kemenyan, dan mur. Oleh sebab itu juga ekspresi Natal dalam keluarga A, B, C, dan seterusnya akan beda-beda. Atau ini Bapak Ibu, termasuk pernak-perniknya ini juga beda-beda. Saya yakin ada yang masak opor juga. Loh, ada yang masak sate, gulai. Oh ada yang kemudian hanya sederhana, mungkin hanya jagung, mungkin hanya makanan sederhana bersama keluarga. Atau mungkin juga tidak ada hidangan. Hidangannya mungkin hanya ini hanya adanya minum dan ngeteh aja ini sama cemilan roti. Tapi menurut saya itu pernak-perniknya. Yang dibutuhkan adalah ekspresi-ekspresi Natal yang penuh dengan sukacita di tengah situasi-situasi yang berat ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal juga menyoal kalau kita sudah merasakan itu dan kemudian kita justru menghayati Natal adalah ekspresi akan kasih Allah yang boleh kita juga wartakan, maka ini akan mengikis dan menghilangkan nada sumbang dalam kehidupan kita. Karena nada kita yang sesungguhnya yaitu nada kasih Allah itu sedang diselaraskan dan menjadi bagus selaras lagi. Maka apa yang membuat kehidupan kita sumbang harusnya dengan cerita Natal, berita Natal, sukacita Natal, harusnya itu berubah menjadi nada dasar kasih itu kita betul-betul dapat hayati dan rasakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah masih banyak nada sumbang dalam Natal ini? Nada sumbangnya itu ya mungkin bertahan masih marahnya, masih kecewanya, atau mungkin banyak hal yang membuat tidak bisa merasakan sukacita Natal. Mari saya mengajak untuk nada sumbangnya kita hilangkanlah. Karena nada kasih Allah
yang indah merdu luar biasa itu telah hadir di keluarga kita masing-masing. Jangan sampai karena suasana demikian tidak bisa menghayati makna Natal yang sesungguhnya. Sangat disayangkan. Meskipun ya secara manusia, Pak Pendeta ini gimana toh Natal kayak gini, gereja ya tidak ada Natalan, di rumah Natal nggak komplit, ya saya kecewa Pak Pendeta. Mungkin itu kemanusiaan kita. Tapi lihatlah bahwa Natal itu mengubah kehidupan, bukan tergantung dari tempat dan suasananya. Kehadiran Sang Immanuel yang sejati dalam keluarga Bapak Ibu telah mampu melayakkan Bapak Ibu menjadi pribadi yang justru sangat dicintai dan dikasihi. Maka sebagai pribadi yang tadi sudah dicintai dan dikasihi, apa yang dapat kita perbuat? Apa yang dapat kita aturkan kepada Tuhan yang begitu cinta terhadap kehidupan ini? Maka kita harusnya mampu berterima kasih dan bersyukur. Natal yang kita rayakan dalam keluarga kita adalah wujud rasa terima kasih kita, rasa syukur kita, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengekspresikan Natal itu dalam keseharian kita menjadi berita-berita sukacita, sehingga keluarga A, keluarga B, keluarga C, dan keluarga-keluarga yang lain adalah keberlanjutan ekspresi-ekspresi Natal itu. Jangan sampai kita hancurkan dengan nada sumbang kehidupan kita yang penuh dengan kebencian, permusuhan, dan kadangkala ketidaksukaan. Harusnya itu sudah ditinggalkan dan diisi dengan nada kasih Allah, yang di sana hanya adalah gloria bagi kemuliaan Allah. Selamat merayakan Natal di keluarga masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui sapaan sabda-Mu kami disegarkan makna Natal yang sungguhnya. Hati kami yang tak layak, yang tak patut ini Tuhan hadir dan membersihkan, sehingga menjadi tempat kesukaan, menjadi tempat kegembiraan yang harusnya kami rayakan dengan penuh syukur dan sukacita atas cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami menjadi pribadi yang terus bersyukur dan tahu berterima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga yang keluar dari kebersamaan kami bersama dengan keluarga adalah ekspresi-ekspresi Natal yang mengubah kehidupan untuk lebih baik di tengah situasi pandemi yang saat ini tidak mudah. Kami yakin kekuatan Natal memampukan kami menjadi pribadi yang kokoh teguh, tidak mudah menyerah menghadapi segala sesuatu, karena ada Sang Immanuel yang beserta kami, yang menolong kehidupan kami, sehingga nada kasih Allah selalu ada dalam kehidupan kami. Sumbangnya kehidupan karena kebencian, karena permusuhan, karena kebencian, mungkin juga karena banyak hal yang membuat kami kecewa dan kehilangan pengharapan, diubah menjadi suatu yang bermanfaat, berdaya guna, dan penuh dengan cinta kasih, karena kasih Allah mengubah segalanya. Oleh sebab itu kami mendoakan seluruh anggota keluarga kami yang saat ini merayakan Natal bersama ataupun secara jarak jauh. Kami meyakini sukacita Natal tetap bisa dirasakan dan menjadi kekuatan bagi keluarga satu dengan yang lain.
Kami juga mendoakan yang saat ini dalam raga yang lemah, yang masih berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami yakin dalam sukacita Natal ini Tuhan hadir melawat dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami untuk tetap meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam keluarga masing-masing di penghujung tahun, di perayaan Natal di keluarga masing-masing ini. Kami tidak pernah tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing keluarga, ya Tuhan. Kiranya itu tidak mengurangi sukacita Natal, dan justru karena sukacita Natal itu menjadi jalan keluar untuk keluar dari pergumulan keluarga masing-masing. Kami juga berdoa untuk anak cucu dimanapun berada. Tuhan, tolonglah agar senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan jauhkanlah dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami dalam suasana Natal yang sedang mengalami pandemi ini, tidak bisa merayakan Natal karena harus terpisah dengan keluarganya yang saat ini harus dirawat di rumah sakit, ataupun saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk bisa pulih. Kami memohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan. Juga mengingat saudara-saudara kami yang karena Natal ini harus masih berjuang di rumah sakit ataupun di tempat-tempat yang lain karena tugas dan pelayanan yang tidak bisa ditinggalkan. Tolonglah, ya Tuhan, agar bagian dari merayakan sukacita Natal, ekspresi Natal dalam pekerjaannya pun dapat dirasakan meskipun sedang bertugas. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini harus berduka cita karena Natal tidak lagi bersama dengan keluarga secara utuh karena ada anggota keluarga yang telah dipanggil. Tapi kami meyakini berkat penghiburan Tuhan menolong saudara-saudara kami untuk dapat kuat teguh, dan berkat penghiburan-Mu yang kami mohon untuk hadir dalam keluarga saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kado Natal saat ini di tengah situasi yang tidak mudah ini memberikan energi yang luar biasa bagi bangsa ini untuk keluar dari krisis. Kami meyakini semangat sukacita Natal mendorong perubahan untuk terciptanya kedamaian, pemulihan, dan hilangnya permusuhan kebencian di antara kami sebagai bangsa Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, berkatilah semua yang terlibat membangun bangsa ini. Kami yakin Tuhan menyertai. Sang Immanuel yang beserta kehidupan kami kini ada dan bersama dengan keluarga kami. Kiranya meneguhkan langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Kami akan melanjutkan sukacita Natal bersama dengan keluarga kami. Kiranya damai sukacitamu senantiasa ada dalam keluarga kami. Terima kasih. Kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di saat kita merayakan dan memperingati Natal, kita semuanya mengadakan ibadah, menyambut dan memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita mengumpulkan persembahan bersama-sama, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 127 ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Kandang domba itu rumahnya, balungan hewan bertidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan balungannya. Hai gembala, bangun segera, menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita semua menghaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan, kami memperingati hari kelahiran-Mu, yaitu hari Natal. Dan terima kasih kami boleh menaikkan ibadah untuk mengenang dan senantiasa menghormati dan mengucap terima kasih karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, di dalam kami beribadah, kami Tuhan beri kesempatan untuk mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Oleh karena itu Tuhan, sucikanlah persembahan ini, kiranya dapat kami pakai sebagai lantaran untuk senantiasa memuji nama Tuhan dan meluhurkan nama-Mu. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami senantiasa mengucap syukur karena Engkau senantiasa memberkati kami semua. Juga berkatilah saudara kami yang Tuhan pilih di dalam mengelola persembahan ini, kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang Maha Baik, banyak yang akan kami sampaikan, namun Tuhan tahu apa yang menjadi kehendak kami di dalam hati kami. Tuhan mengetahuinya. Oleh karena itu Tuhan, manakala yang sesuai dengan kehendak-Mu kami mohon, dan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu mohon ampun. Banyak hal-hal kesalahan yang kami lakukan, oleh karena itu ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, karena semuanya kami naikkan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, juga anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita rayakan sukacita Natal ini di keluarga masing-masing. Dan mari dengan penuh syukur sukacita kita memujikan dari Kidung Jemaat 119, Hai dunia gembiralah. Dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama
yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, juga anak-anak yang terkasih, kini kita akan bersama menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin. Hai, siarkan di